Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid duni waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin. Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Segala puji hanya milik Allah Rabb semesta alam. Kepada Allah kita memohon pertolongan atas segala urusan dunia dan agama. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah atas sebaik-baik Rasul yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan atas semua keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan semua yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari pembalasan. Wa ba'du. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, saudaraku, saudariku yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah pada subuh yang berbahagia ini kita masih diberikan Allah tabaraka wa taala umur yang panjang, badan yang sehat sehingga kita dapat bersama-sama melaksanakan ibadah salat fardu subuh berjamaah di masjid kita masing-masing dengan harapan mudah-mudahan amaliyah ibadah kita pada hari ini diterima oleh Allah tabaraka wa taala. Pada kesempatan subuh yang mulia ini, tepatnya pada hari Senin tanggal 13 Muharram 1445 Hijriah, di mana pada subuh hari ini Anda akan membacakan beberapa referensi daripada Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, yaitu tentang keutamaan mengajari orang lain dan mengajaknya kepada kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan tugas Rasulullah SAW dalam firman-Nya. Teman-teman bisa buka di surah Al-Jumu'ah ayat 2. Saya akan bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sadaqallahul azim. Dialah yang mengutus seorang rasul kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah sunnah. Quran surah Al-Jumu'ah ayat 2. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menegaskan kebaikan suatu umat jika mereka beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Bagaimana dalam firman Allah tabaraka wa ta'ala Al-Quran surah Ali Imran ayat 110. Lagi-lagi teman-teman buka di surah Ali Imran ayat 110. Anak akan bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aksaruhumul fasiqun. Sadaqallahul azim. Kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia karena kamu nyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Quran surah Ali Imran ayat 110. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Mas'ud Uqbah bin Amir Al-Ansari radhiyallahu an yang berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi." Barang siapa menunjukkan kepada kebaikan, maka baginya pahala yang sama dengan orang yang mengerjakan kebaikan itu. Hadis riwayat Muslim. Senada dengan hadis di atas tadi yang sudah Anda bacakan, Abu Hurairah radhiyallahu an juga meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda,
barang siapa menyeru kepada kebaikan, maka baginya pahala yang sama dengan pahala orang-orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa menyeru kepada kesesatan, maka baginya dosa yang sama dengan dosa orang-orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Hadis riwayat Muslim. Selain hadis di atas, Abu Umamah Al-Bakhili radhiyallahu anhu juga meriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha malaikatahu wa akhlas samawati wal ard at-namlata fi juhriha wal yusalluna ala muallamin nasil khair." Sesungguhnya Allah, malaikatnya, serta penduduk langit dan bumi hingga semut yang ada di dalamnya, di dalam sarangnya, mereka akan mendoakan dan memintakan ampun bagi orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Hadis riwayat At-Tirmizi, dan ia berkata hadis ini hasan sahih. Makna yusalluna alaihi ialah mendoakan dan memintakan ampun baginya. Dalil dari di atas menunjukkan kepada kita bahwa mengajarkan kepada manusia mengenai ilmu-ilmu agama dan menyuruh mereka kepada kebaikan merupakan amalan para nabi yang Allah mengutus mereka karenanya. Teman-teman yang berbahagia, amalan ini adalah tugas yang paling agung. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala telah memilih makhluknya yang paling agung untuk menjalankan tugas ini. Barang siapa yang Allah beri taufik untuk bisa menempuh jalan mereka dan mengajarkan kepada manusia mengenai urusan agama serta menunjuki mereka kepada kebaikan, maka ia telah memperoleh kebaikan yang banyak. Karena dengan sebab tersebarnya ilmu dan amar ma'ruf nahi mungkar akan didapatkan kebaikan di muka bumi ini. Dan juga sebagai bentuk penegakan hujjah Allah terhadap manusia. Teman-teman berbahagia. Maka daripada itu, kita harus mengikuti dakwah-dakwah, tablik-tablik yang disampaikan oleh ulama-ulama yang berpondasikan Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW yang sahih. Maka jangan sampai kita mengikuti mereka-mereka yang akan menyesatkan kita, yang menyimpang daripada Al-Quran dan Sunnah. Seperti yang terjadi pada saat ini, di negeri kita tercinta ini. Adanya pesantren yang mengajarkan anak-anak, muridnya, santri-santrinya, santriwatinya, kesesatan. Akan menyeret mereka ke dalam nerakanya Allah. Ini hati-hati kita kepada anak-anak kita. Jangan sampai kita terjebak memasukkan anak-anak kita ke pesantren-pesantren yang tidak jelas. Manhajnya tidak jelas. Mereka senantiasa akan membawa kita, anak-anak kita, keluarga kita ke dalam nerakanya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ada sebagian mereka mendirikan pesantren hanya sebagai topeng. Topengnya Islam. Tapi dalamnya ajaran-ajaran kesesatan yang mereka ajarkan kepada anak-anak kita. Ini yang terjadi pada saat ini. Tidak hanya di negeri kita. Di semua negeri sudah terjadi. Inilah kata Rasulullah, tanda-tanda akhir zaman. Tanda-tanda kiamat akan tiba. Maka kita harus bersiap-siaplah. Persiapan kita adalah amal ibadah kita yang benar. Sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan Sunnah baginda yang mulia. Tidak ada yang lain. Kalau kita ingin selamat dunia dan akhirat, ikuti ini, dua petunjuk ini, insya Allah. Tidak perlu kita mengikuti petunjuk-petunjuk yang selain daripada Al-Quran dan Sunnah. Selain Al-Quran dan Sunnah adalah menyimpang, saudaraku. Selain Al-Quran dan Sunnah tidak akan membawa kita ke surganya Allah. Mungkin inilah yang sedang Anda sampaikan. Mudah-mudahan sedikit nasihat yang Anda sampaikan ini yang dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang Al-Quran dan Sunnah yang telah saya bacakan tadi, beberapa referensi. Maka sedikit kita akan mengambil satu kesimpulan beberapa poin. Di antaranya yang Anda sampaikan tadi. Yang pertama, mengajarkan kebaikan kepada manusia termasuk amalan para nabi. Yang kedua, keutamaan mengajarkan kepada manusia ilmu-ilmu agama. Sebab barang siapa mengajarkan sebuah ilmu atau menyeru kepada petunjuk, maka baginya pahala yang sama dengan orang-orang yang mengamalkan ilmu itu.
Yang ketiga, besarnya pahala orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Sebab Allah akan memberikan pujian kepadanya serta penduduk langit dan bumi akan memintakan ampun untuknya. Hal ini dikarenakan akan diperolehnya kebaikan di muka bumi lantaran tersebarannya ilmu. Yang keempat, yang terakhir, keutamaan berdakwah, mengajak manusia untuk kembali ke jalan Allah dan amar ma'ruf nahi munkar. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang ana mohon dimaafkan. Dibuka pintu kemaafan sebesar-besarnya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.